Udah jelas di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 periode itu cuma 2 kali periode. Nggak boleh per 5 tahun sekali ganti. Betul. Itu pasal 7. Kok minta diganti? Kok minta dirubah? Kok minta ditunda pemilu? Kok minta 3 periode? Ini namanya keinginan yang tadi ya, minta 3 periode didomplengi oleh cara berpikir yang jahat. Dan itulah namanya setan gitu loh. Waduh. Quran bukan saya menyimpulkan sendiri. Kemarin kan kita ikut demo ya sama mengawal adik-adik mahasiswa lah. Sebenarnya kita nggak ikut demonya, tapi kita mengawal adik-adik mahasiswa yang sampai ke Harmoni ya dekat istana. Di sana mereka menyuarakan soal penolakan terhadap 3 periode. Ya. Ya. Katanya sudah sampai tabrak-tabrakan gitu ya. Oh iya seru itu bang. Waktu di Cidengnya itu polisi yang menghadang itu didorong pakai mobil komando. Jadi kesian juga polisinya ya, sebenarnya. Jadi kalau saya lihat kesian. Ada Bang. 2 jenis polisi. Ada polisi masa depan, ada polisi depan masa. Ya itu dia. Ya saya juga sering Polisi depan masa ini kita harus kasihani. Iya, karena mereka yang Masya Allah. tertekan ya sementara. Tapi polisi depan masa juga jangan main pukul-pukulin mahasiswa dong atau orang jangan. Jadi sementara pejabatnya yang di demo sepertinya tidak peduli dan bahkan kunjungan ke Bekasi dan mengatakan soal Pertalite bakal naik itu kan tujuannya Ini demo penting itu. Pak, etika dalam demo. Itu ada Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa. Pasal 13 huruf A, B, C. Jadi misalnya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, misalnya mahasiswa, dia mau mendemo siapa? Menteri Kesehatan, mau mendemo KPK. Nah, posisi polisi sebelum demo kan harus diberitahu, bukan minta izin ya, diberitahu. Untuk supaya kurang lebih 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya lah, itu harus diberitahu, pemberitahuan. Nah, karena sudah diberitahu, si Fulan mau mendemo si Fulan, ya, si A mau mendemo si B, atau si B mau mendemo si A, mestinya polisi memfasilitasi bertemulah antara si pendemo dan yang didemo. Itu etikanya, undang-undang loh itu. Dan ini kayaknya nggak pernah nih. Nggak pernah, malah polisi menjaga pakai kawat berduri, polisi menjaga pakai gas air mata, polisi menjaga pakai pentungan. Itu nggak ngerti undang-undang, saya heran polisi nggak ngerti undang-undang. Tapi mending ya kalau di periode Pak Listio Sigit Kapolri sekarang ini saya lihat perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya menghadang pendemo itu misalnya dengan udah langsung PHH-nya lengkap. Kalau sekarang yang polisi yang paling di depan itu nggak pakai tameng bang, nggak seperti makanya PHH dulu. saya bangga juga dengan Brother Sigit ya. Saya bersahabat dengan beliau, insya Allah. Itu insya Allah polisi di tangan beliau jauh lebih baik. Iya, saya lihat lebih humanis. Lebih humanis ya, yang dulu juga humanis sebenarnya. Cuma oleh karena itu eskalasi demonya aja yang bikin tingkatkanlah humanisnya itu dengan taat undang-undang. Justru jauh lebih efektif ketimbang, maafkan saya tidak bermaksud ngajari, membikin blokade jalan, membikin pakai air cannon, membikin pakai pentungan dan lain sebagainya. Itu biayanya lebih mahal kalau bicara. Iya, kalau nasi bungkus aja berapa? Nah, tapi kalau polisi langsung apa KPK, nih lu mau demo, keluar, temuin mahasiswa, temuin si Fulan, temuin. Polisi kalau yang di demo nggak mau keluar, tangkap yang di demonya itu. Oh, itu bisa begitu? Bisa, kenapa enggak? Undang-Undang nomor 9 2008. tahun 1998. Ini kan baru reformasi kita 98. Langsung ada undang-undang unjuk rasa namanya. Jadi Atau dari pihak yang menyatakan pernyataan di depan umum gitu. Pihak yang didemo harus ada menemui pendemo. Si pendemo awalnya kan beritahu polisi. Oke. Poinnya di sini. Polisi beritahu yang mau didemo. Betul. Bahwa dia akan didemo. Bahkan didemo hari sekian jam sekian oleh kelompok ARM, PPMI, HMI, apa saja. Maka si pendemo harus ditemui dengan yang didemo. Wakilnya boleh, stafnya atau apa? Iya, yang kompeten yang bisa ngambil keputusan. Oke. Misalnya Pokoknya ketua KPK
nggak bisa, ya wakilnya dong, kan komisioner di sana. Banyak lah ya. Banyak bisa. Intinya ditemui Bang ya. Misalnya menteri nggak bisa, wakilnya dong. Kalau nggak juga semua ya sudah bubarin menteri itu, gitu loh. Kemarin waktu di kantor Pak Luhut yang ARM itu, di kantor itu Pak Luhut ya, ditemuin nama staf. Kayaknya Kasubag deh itu. Iya kan nyambung lah, gimana mau ngambil keputusan Kasubag? Ya. Iya. Bagiannya aja dia nggak bisa ngambil keputusan. Oke. Nah, oleh karena itu Tapi ngertilah, yang para pejabat mengertilah undang-undang. Anda kalau nggak jadi pejabat tuh di training dulu kayak gitu ya, upgrading pejabat kan gitu. ada lem panas, tapi lem panas nggak diajarin gitu. Nggak diajarin teknis begini, mana ada. Ya. Polisi juga ajarin yang polisi depan masa itu mesti ngerti. Sebelum diterjunkan kan ada perintah. Tapi dari kanit kayak dari mana ke dari komandannya kayak. Kalau sekarang sih yang saya perhatikan polisi di depan masa itu lebih baik penampilannya ya. Lebih ramah, lebih ya banyak faktor yang Ya itu implikasi dari pimpinan. Kalau pimpinannya lebih humanis ya enak sekarang. Gitu. Overall enak. Insya Allah. Ini ada lagi nih Bang, Joko banyak nih Pak Antoni Budiawan, pakar ekonomi, dia nge-tweet dan tweetnya itu viral. Banyak lembaga survei balik badan, ternyata yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5%. Kini pengusaha juga balik badan, bantah klaim Menteri Bahlil bahwa pengusaha dukung penundaan pemilu. Pembohong publik wajib diberhentikan. Ini tweetnya dari Pak Antoni Budiawan ya. Ini seru nih Bang. Artinya ada fakta pendukung Jokowi pada balik kanan gitu. Iya. Jadi kalau ternyata yang dukung Jokowi 3 periode hanya 5%. Nah, ini 5% dari berapa? Oh, tahu tuh. Tapi ya intinya begitulah. Tapi intinya udah nggak ada kekuatan lah sebenarnya. Masa 5% bisa ngalahkan 95% ya kagak lah. Ya kan? Terus apa lagi yang ditanyakan apa? Ya bahkan Apindo mengaku tak pernah diajak bicara soal penundaan pemilu. Apindo itu ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, ketua umumnya Haryadi Sukamdhani menampik klaim Menteri Investasi Bahlil bahwa penundaan periode pemilu berdampak positif bagi dunia usaha dan investasi. Jadi termasuk itu juga yang abdesi itu. Abdesi juga yang KW ya, abdesi KW dan abdesi abdi KW KW 10 gitu ya. Jadi sampai segitunya Bang ya. Ya. Abang, tapi ya Pak begini. Gimana nih? Saya hanya kalau dari segi ilmu politik susah diterangi, nggak bisa. Saya bisa nerangin dari sudut pandang agama. Nah, itu Pak. Ini Anda bisa lihat kalau buka agama itu harus lihat Quran ya. Silakan. Misalnya begini ya, yang kita lihat surat ke-22. Surat 22 itu surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj 22 ya. 22 ini Anda saksikan sendiri, bukan kita ngarang-ngarang gitu loh. Ayatnya 52. Aduh, ini ayatnya 52. Nah, ini bos. Saya bacain ya, artinya aja lah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan, nah ini kategorinya, kenapa bisa saya terangkan ini. Apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun, saya garis bawahi, apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Misalnya 3 periode, itu kan keinginan. Nah, ketika keinginan itu dikapitalisasi, diupayakan, diajak lain, masuklah setan di situ. Ini Quran loh, bukan Egy Sujana. Iya. Kemudian setelah keinginan apa? Keinginan yang sudah dijelaskan lagi di surat 20 ya, surat Toha ya, ayatnya 120. Nah ini bos, jelas nih. 120 mengatakan kemudian setan tuh. Iya. Setan ini baca nggak? Iya baca. Bukan kata saya. Membisikkan pikiran jahat. Membisikkan. Jadi setelah keinginan terkondisilah dengan cara berpikirnya yang sesat itu menjadi kriminal gitu. Waduh, seru itu. Apa buktinya? Udah jelas di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 periode itu cuma 2 kali periode. Nggak boleh per 5 tahun sekali ganti. Betul. Itu pasal 7.
Kok minta diganti? Kok minta dirubah? Kok minta ditunda pemilu? Kok minta 3 periode? Ini namanya keinginan yang tadi ya, minta 3 periode didomplengi oleh cara berpikir yang jahat, dan itulah namanya setan gitu loh. Waduh. Quran bukan saya menyimpulkan sendiri. Malah yang ahli tafsir, saya tidak bicara tafsir. Saya bicara fungsi Quran. Quran itu fungsinya tadabur namanya. Tadabur itu artinya menempatkan fungsi Quran yang benar. Apa fungsi Quran? Furqan, pembeda hak dan batil gitu loh. Nah, ini yang hak. Kalau kamu punya keinginan, ingat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah sehingga kamu tidak digoda oleh setan. Keinginan kamu itu. Nah, kalau kamu tidak bersumpah meminta tolong kepada Allah ya, dari godaan setan yang terkutuk, Betul. maka setan merajalela setelah keinginannya sudah digelorakan, dikelola lagi lewat pikiran jahat. Di Quran. Sehingga melakukanlah satu bentuk kekuasaan yang zolim. Dari mana saya tahu zolim dan sangat menakutkan demikian rupa? Allah kasih contoh dalam surat 28. Ini bos, 28 ayat 4. Coba deh jangan sampai saya yang salah, nanti bacainnya. Sungguh ayat 4 tuh. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka dalam kurung Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia dalam kurung Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Wah. Jadi ada 6 poin. Oh, yang mana? Coba satu ulangi lagi. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang 1, di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. 2, Dua ya, pecah belah ya. Dia menindas segolongan dari mereka. Menindas, 3. Menindas Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka. Membunuh tuh sama dengan membunuh. Ya, 4. Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif. Diskriminatif ya. Ya, Sungguh kelima. dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. 6 tuh. 6 poin. Ada 6 poin dan itu terjadi Kelakuan yang digoda setan. Prototipnya namanya personifikasinya si Fir'aun gitu loh. Dan Fir'aun di setiap masa bisa aja ada. Nah, tambah lagi ayat 39. Ya. Coba 39. Cari 39. 39. Apal Bang. Oh iya, kita belajar, bukan so tahu. Ini sekaligus bulan puasa, tadabur. Tadarus. 39 nih Bang, 39. Dan dia dalam kurung Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Aduh. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Fir'aun dan bala tentara, jangan lupa. Ada 2. Ya, ada polisinya, ada tentaranya, itu kan. Iya dalam Berlaku konteks apa? kekinian. Sombong Sombong. di muka bumi tanpa alasan yang benar. Nggak ada belah. Orang mau baik-baik dipentungin. Ada yang ditembak lagi coba. Itu dulu, sekarang nggak ada. Iya, mudah-mudahan dipegang Pak Sigit, TNI dipegang Andika, jauh lebih baik untuk tegaknya agama Allah ini. Sebab kalau tidak ya rakyat akan bergerak dengan sendirinya. Kan nggak mungkin takut terus. Ya, ada eskalasi keberanian itu muncul. Ada. Nah, oleh karena itu terapi untuk bicara sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya yang paling bisa menyelesaikan tuh wahyu Allah, Al-Qur'an. Jadi jelas. kita memilih pemimpin yang paham Al-Qur'an. Setidaknya dia Ini mau udah dengerin. ada kiai haji, profesor doktor, wakilnya kan. wakilnya juga. Tapi nggak pernah malah membedakan yang sama, menyamakan yang beda. Nasi sama pisang sama. Gimana sih? Pulang kampung sama mudik beda. Masya Allah. Ini tanda-tanda nggak berpikir. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu ini orang ini. Betul. Jadi kalau orang tidak tahu bahwa dirinya tidak kan itu Bahaya sama tuh. dengan bodoh.